Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan mengenai materi kalimat kompleks, kalimat berdasarkan kategori sintaksis dan berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Sebelum kami memulai materi, izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan diri saya beserta teman-teman saya yang cantik dan ganteng ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Nasya Kamila Agustina dengan NIM 24017019. Selanjutnya ada Indri Fitria dengan NIM 24017013. Dan saya Ilham Dira Saputra dengan NIM 24017012. Dan saya Rahmani Alfides dengan NIM 24017023. Saya Ono Afinsya dengan NIM 24017033. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Kita langsung saja untuk pembacaan materi pertama, yaitu akan dibacakan oleh Andin. Kepada Andin dipersilakan. Pertama yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif sering disebut juga dengan kalimat berita. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, perbuatan, pernyataan, atau memberikan sesuatu. Ciri khas deklaratif adalah diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur dan matahari terbit di timur. Itu diakhiri dengan tanda titik. Kalimat-kalimat ini bertujuan memberikan fakta atau penjelasan kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta konfirmasi. Kalimat ini umumnya diakhiri dengan tanda tanya dan seringkali menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Fungsi utama kalimat interrogatif adalah untuk memperoleh informasi, meminta pendapat, atau meminta klarifikasi. Contohnya, siapa nama Anda? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Atau apakah kamu sudah makan? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Sekian dari materi saya, dari lembaga moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andin. Untuk pemateri selanjutnya kita panggilkan Indri. Kepada Indri dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu terkait kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu sendiri adalah kalimat perintah yang jenis kalimat yang berfungsi untuk memerintah, melarang, meminta, memohon, atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk menimbulkan respon berupa tindakan lawan bicara. Ciri khas kalimat imperatif ini adalah diakhiri dengan tanda seru. Meskipun dalam konteks yang lebih halus, permintaan atau permohonan bisa juga diakhiri dengan tanda titik. Kalimat imperatif sering menggunakan partikel penegas, penghalus, atau ajakan seperti lah, kan, mohon, tolong, ayo, atau mari, yang biasanya tidak disubjekkan atau disebutkan secara eksplisit. Contohnya yaitu, tolong tutup pintu itu. Kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru, yang berarti itu bisa perintah atau permintaan. Yang kedua adalah jangan buang sampah sembarangan, yang diakhiri dengan tanda titik, dan kalimat tersebut bisa menjadi sebuah kalimat larangan. Yang ketiga yaitu ambilkan saya buku itu. Kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru atau bisa juga diakhiri dengan tanda titik, yang berarti permintaan kepada seseorang. Selanjutnya itu adalah kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif sendiri adalah kalimat seru. Berbeda dengan imperatif, kalimat ekslamatif atau kalimat seru adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Perasaan ini bisa berupa kekaguman, keheranan, kejutan, kegembiraan, ketakutan, atau emosi kuat lainnya. Kalimat ini umumnya diakhiri dengan tanda seru dan seringkali menggunakan kata-kata penegasan atau penekanan seperti di alangkah, betapa, atau sungguh. Fungsi utama kalimat ekslamatif adalah untuk menyampaikan intensitas emosi secara langsung. Contohnya, alangkah indahnya pemandangan ini, yang berarti itu menyampaikan perasaan emosional, suatu kekaguman terhadap suatu keindahan. Yang kedua yaitu aduh sakit sekali, yang diakhiri dengan tanda seru. Itu bisa mengungkapkan perasaan emosional berupa rasa sakit yang dialami oleh seseorang. Yang ketiga yaitu astaga kamu datang juga,
itu bisa dikatakan sebagai kalimat perasaan terkejut seseorang terhadap sesuatu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indi. Untuk materi selanjutnya yaitu oral kepada oral, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal dalam kalimat verbal, predikat adalah bagian yang menyatakan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat dalam kalimat verbal selalu berupa kata kerja. Jenis-jenis kalimat yang berdasarkan pengisi fungsi predikat pada kalimat verbal yaitu yang pertama, kalimat verbal intransitif. Kalimat verbal intransitif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dengan kata lain, kata kerja ini dapat berdiri sendiri tanpa adanya objek yang dikenai tindakan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak memerlukan objek. Yang kedua, memiliki pola subjek plus predikat. Contohnya yaitu anak itu tertawa. Anak itu sebagai subjek, lalu tertawa sebagai predikat. Lalu yang kedua yaitu kalimat verbal transitif. Kalimat verbal transitif adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek sebagai pelengkap. Objek ini dikenai tindakan oleh subjek. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memerlukan subjek setelah predikat. Yang kedua, memiliki pola subjek plus predikat plus objek. Jenis kalimat verbal transitif yang pertama yaitu transitif ekatransitif, yaitu hanya memerlukan satu objek. Contohnya yaitu ibu membeli sayuran. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, lalu sayuran sebagai objek. Yang kedua, transitif dwitransitif, yaitu memerlukan dua objek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Contohnya, ayah membelikan adik buku. Ayah sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek satu, lalu buku sebagai objek dua. Lalu materi yang kedua yaitu kalimat nominal. Kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat ini menyatakan identitas atau persamaan antara subjek dan predikat. Ciri-cirinya yaitu predikat berupa kata benda. Yang kedua, menyatakan identifikasi atau klasifikasi. Yang ketiga, pola umumnya yaitu subjek plus predikat. Contohnya, ayah saya guru. Ayah sebagai subjek, lalu guru sebagai predikat. Terima kasih. Terima kasih kepada Aurel. Untuk pemateri selanjutnya kita persilakan kepada Ilham. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan materi mengenai kalimat adjektifal, numeralial, dan preposisional. Pertama ada kalimat adjektifal. Apa itu adjektifal? Adjektifal adalah kelas kata yang berfungsi untuk memberikan deskripsi atau keterangan yang lebih khusus tentang kata benda dan kata ganti. Kata-kata ini menjelaskan sifat, kualitas, keadaan, kuantitas, karakteristik dari sesuatu seperti warna, ukuran, bentuk, emosi, dan lainnya. Dalam kalimat sebagai pengisi predikat, kalimat adjektifal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Kalimat ini berfungsi untuk memberikan penjelasan atau menerangkan sifat dari keadaan subjek. Contohnya itu adalah, yang pertama adalah bunga itu sangat indah. Nah, di sini bunga itu merupakan subjek, sedangkan sangat indah itu merupakan predikat. Sangat indah itu menjelaskan bahwa bunga itu memang benar-benar indah. Kemudian contoh yang kedua adalah anak itu pintar sekali. Anak itu merupakan subjek, sedangkan pintar sekali merupakan predikat. Di sini pintar sekali adalah predikat sekaligus adjektifal. Maksudnya kalimat itu menerangkan yang pintar sekali itu siapa? Yang pintar sekali itu merupakan anak itu. Kita lanjut kepada kalimat numeralial. Kalimat numeralial adalah kata atau frasa yang menunjukkan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Nah, numeralial ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama numeralial kardinal, misalnya 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua ada numeralial tingkat, misalnya pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga ada numeralial tak tentu, misalnya banyak, sedikit, dan beberapa. Yang
keempat ada numeralial pecahan, misalnya setengah, 1/10, dan 1/12. Untuk mengisi fungsi predikat, kalimat numeralial adalah kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Kalimat ini berfungsi menyatakan suatu bilangan dan jumlah dalam suatu kalimat. Contohnya, yang pertama, anaknya ada 3. Kedua, dia merupakan anak pertama. Contoh yang ketiga adalah saudaranya banyak di desa. Yang contoh yang keempat adalah jaraknya setengah hari. Kemudian ada kalimat preposisional. Apa itu preposisional? Preposisional adalah sekelompok kata yang dimulai dengan preposisi yang diakhiri dengan objek. Preposisi ini berfungsi sebagai kata sifat atau kata keterangan dalam sebuah kalimat, memberikan detail tambahan mengenai lokasi, waktu, atau hubungan antar kata. Contohnya itu adalah kami dari Jakarta. Contoh yang kedua adalah ibu ke pasar. Yang ketiga, ladangnya di sawah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan itulah sekian materi dari kelompok 6. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.